Shalom Sobat GRC, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam GRC Online Service hari ini. GRC hadir sebagai sebuah tempat bagi setiap anak muda yang restless dapat memperoleh rest di dalam Tuhan. Pesan dan kesan dapat Sobat sampaikan melalui Google Form evaluasi ibadah yang dapat diakses melalui link dalam description box atau yang tersebar melalui sosmed GRC. Partisipasi Sobat sekalian sangat menolong bagi GRC untuk menjadi lebih baik. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis David Gunawan. Beliau adalah pembina yang melayani di GRC Online Service. Mari Sobat GRC, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Oleh karena itu, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Mari pada saat ini kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pujilah Allah karena cintanya untuk kita semua, hingga Dia rela mengirimkan anaknya untuk kita. Pujilah Allah. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
Saudara, kehidupan kita semakin hari bukan semakin mudah, membuat kita jenuh gelisah. Namun percayalah, ada seorang penolong buat setiap kita yang berada dengan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Shalom Sobat JRC, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dan terjadi dalam kehidupan kami sampai titik hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau terus ada, menopang kami, membantu kami, dan menghibur kami di tengah-tengah situasi kehidupan hari ini. Tuhan, kami mencoba datang kepadamu di dalam segala ketidakberdayaan kami. Ampuni setiap kami yang berdosa. Kami berdosa kepada Engkau melalui seluruh eksistensi diri kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami. Sucikan dan kuduskanlah kami. Bukan karena kami layak diampuni, tetapi hanya oleh karena Engkau saja Tuhan. Hanya oleh karena nama-Mu saja kami diampuni. Tuhan, Kau juga tolong hamba-Mu hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh dosa ini. Engkau layakkan Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau pakailah hamba-Mu ini berbicara kepada setiap kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh dihiburkan,
Kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur. Bahkan kami boleh dibawa kembali kepada jalan Tuhan, bagaimana kami menjalani masa muda kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, setiap jemaat Tuhan mereka yang terpapar oleh virus corona. Mereka saat ini yang terbaring di rumah sakit, mereka yang tidak berdaya di rumah, mereka yang isolasi mandiri, mereka yang sedang khawatir akan situasi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memulihkan keadaan mereka. Engkau bantu juga Tuhan bangsa negara kami ini dalam mengatasi pandemi yang semakin memuncak akhir-akhir ini. Biarlah hikmat Tuhan ada pada mereka di dalam menjalankan setiap keputusan-keputusan yang ada. Sehingga apa yang ditetapkan itu boleh menolong negara kami ini menjadi lebih baik. Pandemi ini boleh teratasi. Hamba pun juga berdoa untuk setiap mereka tenaga kesehatan yang terlibat di dalamnya. Peliharalah mereka Tuhan, lindungi mereka dan kasih. Ini doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Masih dalam tema besar impact sepanjang tahun ini teman-teman sekalian. Dan salah satu cara agar kita terus berimpact adalah menjalani kehidupan kita dengan tidak tawar hati. Don't lose heart. Tawar hati adalah suatu kondisi di mana kita tidak lagi bersemangat. Tidak ada kemauan lagi. Tidak berdaya, merasa lelah, bahkan dalam ketakutan atau kegentaran. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti kelelahan secara fisik atau jiwa, kegagalan, rutinitas yang terus kita lakukan, atau karena kita terpaksa melakukan sesuatu yang tidak disukai, intimidasi mungkin, ataupun masalah yang terus bertubi-tubi. Nah, harus kita akui bahwa tidak seorang pun di antara kita kebal dari tawar hati. Saya ingin berkata kepada setiap kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kondisi seperti itu. Alkitab menceritakan beberapa kisah tentang tawar hati. Misalnya ketika orang Israel hendak memasuki tanah Kanaan. Ketika Saul dan pasukannya berhadapan dengan Goliat seperti yang dikotbahkan oleh Loser Reed beberapa waktu lalu. Mereka tawar hati ketika menghadapi pasukan Filistin itu. Nabi Elia ketika dia berhadapan dengan Ratu Isabel. Para tokoh besar Alkitab juga tidak kebal terhadap situasi ini. Oleh karena itu Allah berpesan kepada Yosua yang hendak membawa orang Israel memasuki tanah Kanaan, janganlah kecut dan tawar hati. Begitu juga dengan Salomo yang kita kenal sebagai raja yang paling berhikmat. Ketika ia diperintahkan untuk membangun bait Allah, Daud berpesan kepadanya, janganlah takut dan tawar hati. Itu artinya apa? Orang-orang seperti mereka juga berhadapan dengan kondisi tawar hati. Para murid Yesus, mereka juga berhadapan dengan situasi itu ketika mereka melihat Yesus ditangkap dan disalib. Teman-teman sekalian, situasi pandemi yang semakin memuncak membuat kita hidup di dalam ketidakpastian. Masing-masing kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Ada rekan-rekan JRC yang terpapar virus ini. Bahkan ada anggota keluarga dan kerabat yang meninggal. Teman-teman yang memiliki usaha tentu juga tidak mudah hari ini. Usaha kita, pekerjaan kita tidak berjalan seperti dulu. Gaji kalian mungkin menjadi 50% karena WFH. Atau karena harus masuknya gantian. Atau mungkin juga ada di antara kita yang saat ini sedang berurusan kena PHK. Belum lagi ketika kita jatuh dalam dosa yang memalukan dan terjebak dalam situasi yang sulit. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Dalam hal pelayanan, setiap kita juga merasakan hal-hal yang tidak mudah di masa pandemi ini. Kita jarang bertemu, bahkan tidak pernah berkumpul lagi seperti dulu, sehingga mudah sekali terjadi gesekan, salah paham ketika kita menyiapkan pelayanan bersama dalam sebuah rapat. Ada orang yang awalnya terlibat dalam pelayanan begitu bersemangat, pada akhirnya setelah 1 tahun pandemi menjadi tawar hati. Kita mungkin berkata dalam hati kita, ya sudahlah, aku nggak pengen terlibat lebih jauh lagi. Aku mundur aja deh. Ada aku atau tidak akan ada bedanya. Udahlah, aku juga tidak bisa berkontribusi banyak di masa pandemi seperti ini. Atau mungkin ada yang sudah berkata, sudahlah, nggak usah lakukan apa-apa lagi. Toh juga tidak akan mengubah apa-apa.
Teman-teman, Amsal 24 ayat 10 berpesan kepada kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Nah, bagaimana nih caranya agar kita tidak tawar hati? Mari kita temukan jawabannya berdasarkan perenungan firman Tuhan hari ini yang terambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca ya, ayat 16. Dalam ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam ayat 16, Paulus berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Menarik sekali kenapa Paulus berkata demikian, sebab ia juga menghadapi situasi yang tidak mudah loh. Ia menuliskan surat 2 Korintus ini untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang dengan sengaja menentangnya, menyerang pribadinya dan meragukan kerasulannya. Kita bisa dengan mudah menemukan rasa kecewanya, kemarahannya, dan emosi yang meluap-luap dalam surat 2 Korintus ini. Di sisi lain, kita menemukan ucapan syukurnya atas apa yang terjadi. Dalam 2 Korintus 1 ayat 8, dikatakan demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dia mengalami situasi yang berat di Asia Kecil. Putus asa. Lalu apa yang membuat Paulus berkata dia tidak tawar hati? Di teks yang barusan kita baca, ayat 16 tadi. Apa yang membuat Paulus tidak tawar hati? Jawabannya adalah, ia memiliki perspektif kekekalan. Sekali lagi, ia memiliki perspektif kekekalan. Yaitu perspektif yang benar tentang Allah dan kehidupan. Melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Perspektif yang demikian akan menentukan nilai dan cara kita menjalani kehidupan ini. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, Paulus berkata bahwa oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Cara pandang Paulus tentang pelayanannya, hidupnya begitu jelas. Ia bisa melayani karena apa? Kemurahan Allah. Ia diizinkan melewati semua penderitaan juga karena kemurahan Allah. Paulus adalah rasul yang sangat berfokus kepada Allah. Lebih dari 40% tulisannya tentang Allah berasal dari tulisan Paulus. Ya, lebih dari 40% acuan tentang Allah di dalam perjanjian baru, semua itu berasal dari tulisan Paulus. Ia sadar betul bahwa kehidupan yang kita jalani itu bukan tentang diri kita, tetapi tentang Allah, tentang kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Teman-teman, kita pasti kecewa dengan segala sesuatu yang terjadi dengan diri kita, keluarga kita, gereja, pelayanan, pekerjaan, dan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Ketika kita melihatnya berdasarkan perspektif kita, bukan perspektif kekekalan. Perspektif kekekalan akan menolong kita menyingkapi masalah kehidupan itu dengan tepat dan benar. Perspektif kekekalan adalah obat untuk tawar hati. Jadi kalau kita saat ini sedang tawar hati, milikilah perspektif kekekalan itu, karena itu obatnya. Paulus melihat penderitaannya dalam pelayanan sebagai sarana yang semakin dekat dengan Allah. Aneh bukan? Kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 9. Di situ dikatakan gini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Cara pandangnya kepada Allah dimurnikan.
Bukankah ini juga menjadi ucapan Ayub ketika ia melewati semua penderitaan kehidupannya? C.S. Lewis berkata, "Pain is God's megaphone to rouse a deaf world." Penderitaan adalah megafonnya Allah untuk membangunkan dunia yang tuli. Kadang kita yang mengalami penderitaan justru di situ kita diingatkan bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang saat ini yang mungkin meninggalkan Tuhan ketika dia sudah hidupnya enak dan sebagainya. Tetapi saat dia mengalami penderitaan, situasi yang sulitnya, di situ diingatkan bahwa hidupnya nggak ada apa-apanya. Dan di situ dia kembali kepada Tuhan. Persis seperti yang C.S. Lewis katakan. Penderitaan adalah megafonnya Allah untuk membangunkan dunia yang tuli itu. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat situasi hidup kita hari ini? Apakah kita melihat yang kita alami hari ini sebagai hukuman Tuhan atau anugerah yang sedang Allah berikan kepada kita untuk memurnikan kita, mengingatkan kita untuk kembali kepadanya? Perspektif kekekalan membuat Paulus melihat penderitaan di dunia ini sebagai sesuatu yang ringan. Saya kira Paulus tidak sedang merendahkan diri supaya ditinggikan ya. Ibaratnya orang yang merendahkan diri di atas gunung. Kenapa? Penderitaan yang dialami Paulus itu nggak ringan loh. Kita buka, ya kita lihat 2 Korintus tadi. 2 Korintus ayat 1, 8-10. Di situ dikatakan bahwa penderitaannya itu begitu besar dan berat. Seolah-olah apa? Dia dijatuhi hukuman mati. Nah, dalam 1 Korintus pasal 15, ya, ayat yang berkaitan dengan ini. 1 Korintus 15 dikatakan ayat 31 sampai 32. Di situ dikatakan, "Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang-binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati." Kita lihat bahwa dalam pelayanannya, tiap kali dia merasa hampir mati, dia berhadapan dengan maut, berhadapan dengan binatang buas. Lalu, dalam 2 Korintus pasal 11 memberikan kita info yang lebih detail lagi. Ketika penderitaan seperti apa sih yang dialami oleh Paulus? Gak ringan. Saya bacakan buat kita ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Lihat. "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat." Detail bukan? Tiap kali dia dimanapun, siang malam, di kondisi apapun dia mengalami penderitaan. Tetapi aneh sekali, ketika Paulus menyebut semuanya itu penderitaan yang ringan. Teman-teman, jika penderitaan kayak gitu disebut penderitaan ringan, lalu apa artinya penderitaan kita ini? Kalau ada yang mengeluh soal pelayanan hari ini, coba sih baca dengan pelan-pelan apa yang Paulus alami. Ketika ia menyebut penderitaan yang berat itu sebagai penderitaan yang ringan. Kenapa? Kenapa dia menyebutnya sebagai sesuatu yang ringan? Teman-teman, karena perbandingannya adalah kemuliaan surga. Kehidupan kekal. Kemuliaan kekal yang melebihi segala penderitaan di dunia ini. Logis gak sih memiliki pemikiran seperti itu? Logis banget. Bukankah setiap hari kita berjalan dengan sebuah pengharapan yang telah kita tetapkan jauh di depan? Contoh,
Kamu pengen menjadi seorang yang sukses. Itu sebabnya kamu rela panas-panasan, ya, ketemu klien, survei tempat dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kamu sukses, supaya kamu bisa membeli apa yang kamu impikan misalnya. Kamu pengen rumah, sehingga kamu kerja mati-matian supaya mendapat rumah. Kamu rela menderita supaya apa? Harapanmu memiliki sebuah rumah tercapai. Contoh kedua, mungkin kamu ingin menjadi seorang yang berhasil. Itu sebabnya engkau hari ini mati-matian kuliah, kamu rela kurang tidur, kamu rela tidak main game, kamu rela meninggalkan banyak hal kesenanganmu. Demi apa? Supaya cepat lulus. Atau kamu kepengen nikah dengan orang yang kamu cintai hari ini. Lalu engkau mati-matian mempertahankan hubungan, kadang rela telepon berjam-jam, habis kuota, rela dimarahin, rela emosimu tercabik-cabik. Apapun itu, engkau rela menderita untuk memperoleh sesuatu yang berharga menurutmu. Dan sometimes ketika kamu melihat jauh ke depan, apa yang ingin kamu capai itu, penderitaan hari ini menjadi tidak ada apa-apa, bukan? Mari jangan berhenti di situ. Taruh pengharapan kita bukan kepada yang fana, tetapi kepada yang kekal. Maka penderitaan hidup ini menjadi tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan surga. Mari kita refleksi sejenak mengenai pelayanan yang kita kerjakan bersama. Dengan dasar apakah kita melayani Tuhan? Memandang kepada diri atau Tuhan? Jika perspektif itu kepada diri kita, maka cepat atau lambat kita menjadi putus asa dan kecewa. Teman-teman, firman ini menjadi sebuah teguran keras buat pribadi saya. Ketika sudah lama melayani di gereja, kadang bisa terjebak oleh banyak hal. Pelayanan bukan lagi tentang Tuhan, tetapi tentang diri kita. Kita terus melihat diri kita itu ini, itu. Kita terus melihat diri kita nggak oke. Teman-teman, itu menyedihkan. Seorang teman berpesan kepada saya, Tuhan melihat dirimu itu oke kok. Angkat kepalamu. Bangunkan kembali semangatmu dan layani Tuhan. Teman-teman, ketika saya melihat banyak hal pelayanan ini soal saya, di situ saya menjadi tawar hati. Oh, Tuhan kirim teman ini ingatkan saya. That's not about you. Semua tentang Tuhan kok. Mari kita mohon dimurnikan kembali dalam melayani Tuhan. Melihat pelayanan dengan perspektif surgawi. Seperti Paulus mengatakan bahwa oleh kemurahan Allah, kami menerima pelayanan ini. Sebab segala sesuatu yang kita punya dan jalani hari ini adalah kemurahan Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih caranya agar kita terus berfokus kepada perspektif kekekalan itu? Apa yang membuat Paulus tetap konsisten dalam pelayanan dan panggilannya padahal yang ia lalui itu sangat berat? Yang pertama, melihat apa yang kita punya hari ini tidak lebih berharga dari kemuliaan surga. Saya baca kembali 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita harus melihat bahwa apa yang kita punyai hari ini tidak lebih berharga dari kemuliaan surga. Paulus menyadari bahwa manusia lahiriah kita semakin hari itu semakin merosot. Mau kita dandani seperti apapun akan merosot. Mau kita operasi plastik seperti apapun, tetap akan merosot. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Paulus berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat ini sering dipakai pada saat proses tutup peti, teman sekalian. Dan ini tepat untuk berbicara soal ini. Paulus tidak melihat hidupnya sebagai kemuliaan yang perlu dipertahankan. Tubuh kita ini ibarat kemah yang sementara saja dan bisa dibongkar. Mudah rusak, mudah hancur. Oleh sebab itu, Paulus berkata kita tidak boleh berfokus kepada apa yang ada saat ini yang sementara.
Ada satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang tidak bisa dibongkar, yaitu surga. Billy Graham berkata, "My home is in heaven. I am just traveling through this world." Kita adalah traveler. Dunia ini bukan tempat kita. Rumah kita adalah surga. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kita tidak bisa menghabiskan segala sesuatu energi kita hanya berfokus kepada apa yang ada di dunia ini. Maka kita pasti kecewa, kita menjadi tawar hati. Keluarga, pasangan, anak, pekerjaan, kuliah, dirimu, bahkan pelayanan bukanlah hal yang lebih berharga dari kemuliaan surga. Kita hanya musafir yang mampir di dunia ini. Oleh sebab itu, lihatlah apa yang kita punya saat ini tidak lebih berharga dari kemuliaan surga. Namun teman-teman sekalian, di tengah-tengah kefanaan itu, ada satu bagian dari diri kita yang bisa semakin fresh. Yaitu manusia batinia kita. Yang bisa diperbaharui dari hari ke hari. Dengan cara apa? Seorang penulis buku pendeta yang luar biasa, Charles Swindoll, mengatakan bahwa choose to view life through God's eyes. This will not be easy. It doesn't come naturally to us. We cannot do this on our own. We have to allow God to elevate our vantage point. Start by reading His words, the Bible. Pray and ask God to transform your thinking. Let Him do what you cannot. Ask Him to give you an eternal, divine perspective. Memilih untuk melihat kehidupan melalui mata Tuhan, tentu ini tidak mudah, karena tidak datang secara alami. Kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Kita harus membiarkan Tuhan mengangkat sudut pandang kita. Mulai dengan apa? Dengan membaca firman-Nya. Berdoa dan meminta Tuhan untuk mengubah pemikiran kita. Biarkan Dia melakukan apa yang kita tidak bisa. Mintalah Dia untuk memberi kita suatu perspektif ilahi yang abadi. Apakah yang kamu miliki saat ini jauh lebih berharga dari surga? Mari kita berpikir ulang. Allah seringkali tidak memberikan kita sesuatu yang baru ketika kita tidak meninggalkan apa yang lama dan rusak. Lalu yang kedua, bagaimana sih kita mempertahankan agar kita terus memiliki perspektif yang kekalan itu? Maka teruslah berjalan dengan iman bahwa Allah memberikan yang terbaik. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bukankah ini yang disebut dengan iman, teman-teman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 11 ayat 40a, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Teman-teman, iman yang percaya kepada Allah pasti memberikan yang terbaik. Kita menjalani perspektif kekekalan itu dengan iman yang demikian. Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Allah tahu kita yang gak berdaya. Itu sebabnya Ia mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita, menghibur kita, menguatkan dan menegur kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sehingga kehidupan kita ini, teman sekalian, bukan lagi kehidupan yang digerakkan oleh keinginan diri kita, hawa nafsu kita. Tetapi kehidupan yang digerakkan oleh iman. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita hidup oleh karena iman. Pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seorang pendeta yang menulis buku Purpose Driven Life, Rick Warren, dari gereja Saddleback di kota Lake Forest. Ia menuliskan bahwa berserah bukanlah cara yang paling baik untuk hidup.
melainkan satu-satunya cara untuk hidup. Tidak ada cara lain. Semua cara akan berakhir pada frustasi, kekecewaan, dan kebinasaan. Yesus mengajarkan bagaimana kita menjaga kehidupan kita untuk terus berfokus kepada Allah. Teman-teman, iblis dan para pengikutnya terus mencoba Yesus, mengalihkan pandangan Yesus agar Yesus melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi kita menemukan dalam kisah kehidupan Yesus, ia terus berfokus kepada kehendak Bapa. Kisah Petrus yang berjalan di atas air. Ketika ia berfokus kepada Yesus, ia tetap berjalan di atas air. Namun ketika ia mulai kehilangan fokus, ia mulai ketakutan. Ia mulai tenggelam. Badai kehidupan tidak pernah berhenti, teman-teman. Pilihannya adalah kita berfokus kepada Yesus atau apa yang kita hadapi saat ini. Focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurities. Rely on God, not your own strength. Saya seringkali menemani anak nonton dan satu film yang ditonton berulang-ulang yaitu Finding Dory, teman-teman. Saya menyadari bahwa ketika saya berdiskusi dengan Lause Roni, saya menyadari bahwa film itu mengajarkan tentang pengharapan loh. Ikan Dory itu yang punya short term memory, hanya bisa ingat jangka pendek lalu dia lupa. Di dalam dirinya tertanam bahwa dia akan menemukan papa mamanya. Oleh sebab itu dia menjelajahi lautan dengan satu tekad, just keep swimming. Dia bilang, just keep swimming. Di kisah akhir film itu menceritakan bahwa dia bertemu dengan papa mamanya. Maka dengan prinsip yang sama, teman-teman. Ketika kita menjalani kehidupan kita, jalani dengan sebuah pengharapan di dalam Kristus. Pandang jauh ke depan. Hidup kita bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang kekekalan. Yang kita lakukan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kekekalan. Oleh sebab itu, just keep going. Don't lose heart. Don't quit. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, memilih untuk tawar hati atau terus berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita, menebus kita, mengampuni kita. Apa pilihanmu? Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Ketika kami menjalani masa muda kami, menjalani kehidupan kami ini, kami berhadapan dengan banyak hal yang tidak mudah, secara khusus di tengah-tengah situasi hari ini. Ketika kami melayani Tuhan pun, di JRC, ada kalanya kami juga menjadi tawar hati. Kami memilih untuk tidak melakukan apapun pada akhirnya. Ketika berhadapan dengan situasi hari ini, kami juga ingin mundur. Kami ingin lepaskan semua. Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami. Jika ada saat ini kami yang sedang tawar hati oleh karena situasi hidup ini, oleh karena dosa yang kami hadapi terus-menerus, maka Tuhan ampunilah kami. Bawa kami kembali kepadamu. Ajar kami untuk melihat bukan kepada diri kami. Ajar kami untuk melihat terus berfokus kepada Allah, memiliki perspektif kekekalan itu. Jangan sampai Tuhan kami melihat kehidupan kami ini lebih berharga daripada kemuliaan surga. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami di masa-masa yang sulit ini. Jika ada di antara kami yang terus bersemangat menjalani kehidupan ini, kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang seperti itu. Biarlah setiap mereka yang begitu bersemangat itu juga boleh menopang saudara-saudaranya yang lemah. Supaya kami terus bersama-sama sebagai sebuah komunitas
melangkah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oh Tuhan, bantulah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Biarlah setelah selesai ibadah ini, kami menjalani kehidupan kami dengan mantap. Kami menjalani panggilan kami dengan mantap. Kami menjalankan seluruh hal yang harus kami kerjakan dengan begitu sukacita, dengan penuh semangat. Bukan dengan tawar hati. Biar Roh Kudus Tuhan menopang kami. Setiap kita yang sudah beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus boleh membimbing kita, menuntun kita menjalani hari-hari ini dengan tidak tawar hati, tetapi dengan kekuatan daripada surgawi, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang dan terus berimpact. Berkat Tuhan atas kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua.